Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah wa fa ya ayyuhal jama'ah lis-salati min yaumil jumu'ah. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dan insyaallah mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesediaan kita untuk senantiasa istiqomah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan yang sesungguhnya ketika kita istiqomah untuk memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan pesan khutbah sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7.
Ini ayat yang sering kita baca dalam sehari semalam itu minimal 17 kali. Kalau dia sholat. Tapi kalau dia tak sholat itu tidak sampai 17 kali. Khusus untuk orang yang sholat 5 waktu, dipastikan insya Allah 17 kali dia ulang dalam sehari semalam. Tapi ketika kita membaca itu sebanyak 17 kali, terkadang awak tidak paham. Oleh sebab itu perlu kita memberikan sedikit pemahaman. Bukan berarti khatib menganggap jamaah tidak paham. Sebenarnya khatib menganggap jamaah paham sebenarnya ketika mau memahami. Kapan mau memahami? Ya belajar. Dibuka Al-Qur'annya, dibaca artinya, bisa paham sendiri. Ketika kita menemukan kesulitan untuk memahami, maka disitulah turun perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silakan bertanya kepada orang yang memang memiliki ilmu di bidangnya. Tapi kadang-kadang sifat malas itu ada jua di awak. Termasuk kepada diri khatib, kadang-kadang tiba malih yo malih jua. Tiba rajin yo rajin jua. Kenapa? Karena manusiawi. Selagi dia manusiawi, maka iman tu pasang jo surui, naik dan turun. Al iman yazidu wa yanqusu. Kalau manusia awam seperti kita, termasuk seperti khatib, nan imanku pasti naik turun. Iman nan tidak pernah naik turun tu malaikat. Tidak ada naik turun, tetap. Kalau para nabi imannya bertambah, turunnya jarang. Itu makanya iman para nabi itu yazidu wala yanqusu. Semakin naik jarang berkurang. Kalau nan diawak, nan banyak turun, nan bertambah ketek. Oleh sebab itu jamaah Jumat ini oleh karena Allah, pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan pesan ini. Apa pesannya? Ihdina, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang meminta itu kita kepada Allah. Siapapun kita, mulai dari klasifikasinya profesor, kemudian yang kedua doktor, kemudian yang ketiga magister, kemudian yang keempat sarjana, dan terus ke bawah, semuanya sama. Kita semua masih butuh bimbingan hidayah Allah. Profesor pun kalau tidak dapat hidayah Allah, sasek juga. Doktor juga begitu. Sudahlah kuliah S3, tamat S3, kalau tidak dapat bimbingan hidayah Allah, sasek juga pemahamannya. Itu makanya jemaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah supaya kita senantiasa dibimbing dengan hidayah. Jemaah Jumat ini muliakan oleh Allah. Terus jalan yang lurus yang dimaksud oleh Allah itu apa? Nah, ini pertanyaan bagi kita semua. Sebab beko ada dua kemungkinan. Kalaulah jalan lurus tak tertempuh, mangko jalan nan salah nan ka tertempuh. Kalau jalan lurus yang kita tempuh, ada ayat berikutnya Allah mengatakan, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Coba kita merenung masing-masing. Ketika kita berada di jalan yang benar, maka itu sebuah kenikmatan yang membuat diri kita, jiwa kita akan lebih tenang. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Ketika kita sudah berada di jalan yang tidak benar, maka ketenangan jiwa akan mulai hilang. Disitulah kenikmatan hidup tidak akan pernah ada. Coba
kita selalu sholat, kita selalu baca Al-Quran. Suatu ketika kita melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, sekalipun manusia tidak ada yang tahu, tapi jiwa kita tidak akan pernah tenang. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita bersembunyi di mata manusia, tapi nan jiwa kita tidak bisa dipungkiri. Ketika kita berada di jalan yang salah, maka di situ ketenangan jiwa akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus itu diurai oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Ini jalan yang lurus itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina an'amallahu alaihim, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Nikmat jalan yang benar, minan nabiyina. Jalan yang ditempuhnya adalah jalan para nabi. Jamaah Jumat, kalau kita berbicara nabi, maka di situ kita akan berbicara wahyu Allah. Karena para nabi adalah utusan Allah. Artinya apa? Tindakan kita, perbuatan kita, kata-kata kita harusnya secara ideal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi, yakni Al-Quran. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat oleh kalian, kita laksanakan sholat, maka kita berada di jalan para nabi. Tapi ketika ada perintah sholat kita enggak sholat, berarti kita bukan berada di jalan para nabi. Jalan siapa? Jalan para setan. Itu makanya kita dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena kita berada di jalan yang tidak benar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasyuhada, jalannya para syuhada. Siapa itu para syuhada? Orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan, mensyiarkan sampai yang dipertaruhkan adalah nyawanya demi untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah Jumat, ketika jamaah Jumat pergi ke majelis ilmu, mengikuti pengajian, ketika mengikuti pengajian atau setelah pulang dari pengajian ternyata kita meninggal dunia, maka kita dianggap oleh Allah sebagai orang yang syuhada. Kenapa? Karena berada di jalan Allah. Oleh sebab itu jamaah Jumat, jangan sampai awak meninggal ketika awak membuat maksiat. Tu baa caronyo buya, caronyo di pagunuan muawak ko untuk nanelo. Matan nas bima ya'ish. Matinya seseorang tergantung hobinya. Kalau hobinya beribadah, seindah-indahnya selesai beribadahnya meninggal. Seindah-indahnya katikonyo beribadah meninggal. Tapi kalau hobinya untuk yang tidak elok, mangko kekhawatiran itu akan ada. Ketika kita berbuat yang tidak baik, kita meninggal dunia. Seindah-indahnya kalau hobi mabuk, setelah mabuknya meninggal. Dan itu tidak pada jalan yang lurus menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa kata Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus itu? Wassolihin, jalan orang-orang yang saleh.
Satu-satunya yang didoakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Assalamu alaina, keselamatan atas kami semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ibadillahis sholihin, dan keselamatan atas orang-orang yang saleh. Siapa orang yang soleh itu? Satu, solihun fid dunya wa solihun fil akhirah. Soleh ketika dunia, soleh kepada akhiratnya. Bagaimana saleh ketika di dunia? Ketika dia menjalani hidup di dunia ini, memberikan maslahah, memberikan manfaat banyak terhadap sesama manusia ataupun makhluk yang lain. Itu namanya saleh. Bukan Pak Saleh, namu senan saleh. Tidak cukup dengan nama yang saleh, tapi ketika dia bermasyarakat, bergaul dengan teman-temannya, dia banyak memberi manfaat dan kebaikan bagi orang lain. Itu namanya saleh. Termasuk mulai dari ucapannya, mulutnya. Mulutnya menyakitkan tidak? Mulutnya menghinakan tidak? Ciri orang yang saleh itu lihat mulutnya dulu. Kalau mulutnya menghinakan, mulutnya menjatuhkan, maka di situ belum lahir kesalehan dari mulutnya. Tangannya begitu juga, telinganya juga begitu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, itu sesama makhluk manusia. Termasuk lagi dengan makhluk yang lain. Bagaimana ketika kita hidup berdampingan dengan hewan? Menyakiti hewan atau tidak? Sekalipun seekor kucing, sekalipun seekor anjing, maka kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sakiti mereka. Kenapa? Makhluk Allah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i memberikan contoh yang sangat sederhana. Apa contoh Imam Asy-Syafi'i memberikan contoh? Ketika Imam Asy-Syafi'i sedang menulis, hinggaplah seekor lalat di atas penanya. Imam Asy-Syafi'i berhenti menulis demi memuliakan seekor lalat. Luar biasa, ini adabnya. Itulah Islam mendidik kita supaya kita memberikan rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada makhluk yang lain. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk yang lain saja kita tidak boleh menyakiti, apalagi dengan kita yang sesama manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir akhlak kita sesama makhluk Allah adalah terhadap tumbuh-tumbuhan. Tak boleh kita membunuh tumbuh-tumbuhan kalau tidak ada alasan yang syar'i. Termasuk buah-buahan juga. Tidak boleh kita mengambil buah-buahan yang belum bisa diambil manfaatnya, kecuali ada alasan syar'i. Misalnya sebuah pohon mangga berbuah, kemudian buahnya masih muda, tidak boleh kita petik buahnya ketika muda. Kenapa? Karena belum memberikan manfaat untuk kita, kecuali ada alasan syar'i. Apa alasan syar'inya? Istri kita sedang mengidam. Ketika istri kita sedang mengidam mencari mangga muda, maka itu alasan syar'i, maka boleh diambil mangga muda tadi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah membimbing kita supaya kita menjadi manusia yang berada di jalan yang lurus menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang menempuh jalan yang lurus. Pertama, jalannya para nabi, yang kedua, jalannya para syuhada, dan yang ketiga, jalannya orang-orang saleh. Apa kata Allah ayat berikutnya? Wahasuna ulaika rafiqa.
Kalaulah kita bertemu orang yang 3 sifat tadi, maka kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, maka itu adalah temanmu yang paling terbaik ketika engkau hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita menjadi manusia yang terbaik, yakni senantiasa menempuh jalan yang lurus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah.